Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jawabannya kayak masih ngantuk ya Bu ya. Emang yang paling enak habis sholat subuh tidur lagi. Ya nggak apa-apa, selamat tidur sambil dengerin, sambil nyender, gak usah terlalu serius karena kajian kita ini santai. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Musyawarah Kelapa Gading yang dirahmati Allah. Ini masjid ada di tengah permukiman yang bukan mayoritas Islam sih ya. Maka tema kita ini menarik. Judulnya adalah Muslim dengan non-Muslim, kawan atau lawan. Kawan atau lawan itu tergantung Bu. Kadang-kadang bisa jadi kawan, kadang-kadang bisa jadi lawan. Tergantung apa? Tergantung yang bayar. Kalau berpolitik kan gitu ya. Kemarin teman, sekarang musuh, besok teman lagi, besok musuh lagi. Tergantung siapa yang bayar, dukung siapa lu, begitu ya. Tapi jamaah sekalian, kalau kita bicara tentang kita sebagai muslim, mungkin di antara kita ada yang punya teman, saudara, atau mungkin juga keluarga yang kebetulan agamanya bukan Islam. Atau bisa juga ada di antara kita yang kerja, bosnya, pimpinannya bukan muslim, atau teman kerjanya bukan muslim, atau rekanan bisnisnya bukan muslim, termasuk ya tetangganya juga mungkin bukan muslim. Jadi ini kita lagi bicara tentang bagaimana seharusnya kita sebagai muslim berinteraksi, bergaul, melakukan hubungan dengan orang yang kebetulan beda agama. Ini mesti berantem apa boleh berkawan? Nah, jamaah sekalian, kita akan menjadikan dulu rujukan yang mau kita bacakan ini adalah langsung kepada kehidupan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kenapa? Ada dua alasannya. Karena memang beliau adalah suri tauladan kita. Segala sesuatu itu kita bergantung pada Nabi. Apa kata Nabi begini ya kita ikut, apa kata Nabi begitu ya kita ikut. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sudah ada pada diri Nabi suri tauladan. Itu yang pertama. Yang kedua, nah ini yang penting. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sekalian. Nabi Muhammad itu hidupnya sepanjang waktu, hari-hari beliau tidak pernah lepas dari bergaul dengan orang kafir. Dari sejak lahir Bu, itu lingkungannya orang kafir semua. Ya namanya juga masa jahiliyah, kan orang kafir itu semua, pada nyembah berhala. Bahkan sampai beliau sudah diangkat jadi nabi, jadi rasul di usia berapa Bu? 40 ya. Nah, kan jadi nabi itu. Jangan dikira begitu dia jadi nabi hidupnya sama orang Islam melulu, enggak. Tetap beliau masih bergaul, bertemu dan berinteraksi dengan orang-orang kafir. Masih tinggal di Mekah. Mayoritas orang Mekah saat itu Islam apa kafir? Kafir, nyembah berhala.
berhalanya aja ada banyak banget, 360 Bu. Oh, kalah orang-orang penyembah berhala yang lain. Bangsa Yunani kan pada nyembah-nyembah dewa tuh, ada dewa Zeus, dewa apa itu Hera, ada Thor yang pegang kampak, pegang apa tuh, martil tuh ya. Nah, pokoknya macam-macam dewa-dewa lah kan banyak. Kalah Bu sama orang Arab, 360 bayangin, dewanya banyak banget gitu kan. Ada tuh padet di dalam Ka'bah, yang paling gede namanya Hubal. Bahkan Nabiullah Ibrahim alaihi salam, nenek moyang mereka, itu dibikinin patung, patungnya disembah, dikasih sesajen. Nabi Ismail anaknya juga gitu, dibikinin patung disembah juga. Pokoknya kalau masalah main banyak-banyakan Tuhan, yang juara orang Arab di masa Nabi. Juara, kenapa? Dapat penghargaan banyak-banyakan Tuhan gitu. Ya Tuhannya Tuhan syirik sih, ya kan mensekutukan Allah gitu. Tapi Nabi Muhammad tinggal di tengah-tengah mereka. Kalau dibilang Nabi Muhammad itu nanti hijrah, tar dulu Bu. Ini yang namanya hijrah setelah Nabi tinggal di Mekah 13 tahun. Tiap hari ketemunya Abu Jahal, tiap hari ketemunya Abu Lahab, tiap hari ketemunya Abu Sufyan, ya. Bahkan Nabi punya sosok ayah namanya Abu Thalib. Itu paman sih sebenarnya, encang kalau kata orang Betawi, ya. Dari sejak Nabi Muhammad masih kecil jadi anak yatim, pertama dipelihara sama kakeknya, sama engkongnya Abdul Muthalib, nggak lama 2 tahun. Setelah kakeknya meninggal kan dipeliharanya oleh siapa? Abu Thalib. Abu Thalib itu paman Bu. Tapi sampai dia meninggal belum pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dia bukan muslim. Bayangin, seorang nabi sejak kecil dibesarkan, dididik, diasuh oleh seorang kafir non muslim, yaitu nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang jadi sosok ayah bagi seorang Muhammad adalah orang kafir, Abu Thalib. Jamaah sekalian, Nabi Muhammad itu juga punya besan. Besannya ini unik Bu. Sekalian besan, sekalian tetangga juga. Nempel Bu pagar rumahnya sama Nabi. Dan sekalian besan, sekalian tetangga, sekalian encang juga, paman juga. Yang ini namanya Abu Lahab. Pak, Bu, Abu Lahab itu pamannya Nabi. Bebesanan Nabi sama Abu Lahab. Kenapa? Karena 2 orang anak laki-lakinya Abu Lahab nikah dengan 2 orang anak perempuannya Nabi, Ruqayyah, Ummu Kulsum. Itu dua-duanya jadi mantunya Abu Lahab. Jadi Nabi sama Abu Lahab bebesanan, sekaligus Nabi ponakan, Abu Lahab encang, paman. Dan rumahnya nempel berdua. Nah, jadi kan Nabi punya paman satu lagi, yang tadi Abu Thalib tuh kafir. Paman satu lagi kafir juga, nempel rumahnya, tetangga berarti kan. Dan bebesanan 2 kali. Tuh Nabi Muhammad dari kecil sampai udah punya bini, punya anak, tangganya orang kafir. Encangnya pula, bebesanan pula sama orang kafir. Terus Nabi Muhammad ini kan tadi punya besan tuh Abu Lahab ya. Anaknya Abu Lahab itu 2 orang laki-laki itu kafir. Berarti Nabi punya mantu 2 kafir juga. Kagak masuk Islam itu, ya. Termasuk mantu yang pertama. Jadi kan Nabi anak perempuannya 4. Yang pertama tuh namanya Zainab, udah nikah. Sebelum diangkat jadi Nabi, Nabi sudah mantu, udah punya anak perempuan, Zainab. Dikawinin sama ya mantunya itu Abul As namanya. Ini Abul As, mantu Nabi yang pertama, kafir juga. Diajak masuk Islam kagak mau, malah ikut perang Badar jadi orang kafirnya,
ketangkep dibebasin. Jadi Nabi punya mantu 3, tiga-tiganya kafir. Bayangin, orang tua kafir, paman kafir, tetangga kafir, besan kafir, mantu tiga-tiganya kafir semua kok. Mantu Nabi atau yang muslim cuma Ali doang. Dari 4 anak tuh ya. Pertama tadi siapa namanya? Zainab, Ummu Kulsum, Ruqayyah, ya kan? Paling bontot kan namanya Fatimah. Sayyidatina Fatimahuz Zahra. Itu yang kawinnya sama Ali. Ali muslim. 3 mantu kafir, 1 doang yang muslim. Berarti keluarga paling terdalam, tersirkel paling dalamnya keluarga Nabi itu kafir pada. Kebayang kan? Nah, masih kurang 1 lagi nih saya tambahin. Nabi itu menikah juga salah satunya dengan seorang wanita janda sih ya, suaminya udah meninggal gitu. Namanya Ramlah atau nama lainnya Ummu Habibah. Ramlah Ummu Habibah ini dia itu anaknya Abu Sufyan. Anaknya Abu Sufyan. Jadi Ramlah ini kebetulan tak bagaimana dia muslim, masuk agama Islam. Kawin sama salah seorang sahabat. Dua-duanya Islam sih, hijrah ke Habasyah. Di sana suaminya meninggal jadi janda. Nah, oleh Raja Habasyah An-Najasyi, Hindun ini anaknya Abu Sufyan dinikahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Ramlahnya sih muslimah, ya kan? Babenya Abu Sufyan, wah dedengkot, musuh paling utama. Tidak ada perang umat Islam melawan orang-orang musyrikin Mekah kecuali bohirnya yang ngebiayain perang-perang itu adalah Abu Sufyan, orang paling kaya di Mekah, termasuk orang yang paling royal untuk nyumbang dana kalau ada proyek perang melawan kaum muslimin. Nah, jadi lengkap tuh Bu. Nabi punya ayah, sosok ayah non muslim. Nabi punya paman non muslim. Nabi punya tetangga non muslim, besan non muslim, mantu non muslim, mertua non muslim juga. Jadi kalau kita selidiki, ternyata nabi kita itu bukanlah nabi yang hidupnya di tengah kaum muslimin doang. Enggak. Ada orang Islamnya, banyak orang kafirnya, dan itu bertahan 13 tahun di Mekah. Jamaah sekalian, kalaulah kemudian akhirnya Nabi hijrah ke Madinah, kan ada yang bilang, tapi kan itu sebentar doang Ustaz, waktu di Mekah. Setelah itu kan Nabi hijrah ke Madinah, berarti udah nggak hidup lagi sama orang kafir. Siapa bilang ketika Nabi pindah ke Madinah hijrah, lantas isinya kota Madinah orang Islam semua? Enggak. Justru di Madinah itu banyak banget orang kafirnya. Yang masuk Islam ada, ya kan? Orang-orang Madinah itu yang disebut dengan kaum Ansor, ya orang-orang Arab, Aus dan Khazraj, pada masuk Islam emang, pada baiat sama Nabi di Baiatul Aqabah pertama kedua di Mina pada waktu musim haji. Tapi penduduk Madinah itu bukan cuma Aus Khazraj aja. Ada 3 klan besar Yahudi di Madinah yang sudah menempati kota suci itu dengan dulunya namanya belum Madinah, dulu namanya Yathrib. Yathrib itu nama Yahudi. Orang yang pertama kali membangun kota Madinah sebelum kedatangan Nabi itu orang Yahudi, namanya Yathrib. Makanya kota itu sebelum diganti namanya menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah disebut sebagai Yathrib. Kemana Nabi hijrah? Ilal Yathrib, ke Yathrib. Yathrib itu satu kota yang dibangun oleh orang Yahudi. Isinya Yahudi banyak banget. Ada Yahudi Bani Qainuqa, ada Yahudi Bani Nadir, ada Yahudi Bani Quraidah.
Itu 3 klan besar yang sudah ada jauh sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Jangan dikira Nabi hijrah itu ke negeri Islam. Enggak, Nabi hijrah ke negeri kafir. Pertanyaannya, kalau emang Mekah isinya orang kafir, kenapa Nabi hijrahnya ke negeri kafir juga? Dari kafir ke kafir. Bedanya apa? Bedanya gini, Bu. Kalau orang Mekah, walaupun banyak saudara, banyak encang, banyak paman, banyak keluarga, tapi kafirnya mereka tuh memusuhi, menindas, ngerjain tiap hari. Bahkan banyak korban-korban yang sudah berjatuhan yang sampai meninggal. Kayak Ammar bin Yasir. Ammarnya sih hidup, Yasirnya tuh meninggal. Ibunya Yasir itu, ibunya Ammar itu, istrinya Yasir namanya Sumayyah, meninggal. Nah, penindasan begitu kerasnya kepada para sahabat membuat Nabi dan para sahabat harus nyingkir, hijrah. Kemana? Ke Madinah. Apakah Madinah negeri Islam? Bukan. Madinah negeri kafir, banyak Yahudinya di Madinah itu. Tapi kenapa Nabi hijrah ke Madinah? Karena orang Yahudi di Madinah saat itu tidak memusuhi Nabi. Mereka menerima Nabi dengan tangan terbuka, bahkan sepakat bikin perjanjian sama Nabi Muhammad yang kita kenal dalam sirah nabawiyah, istilahnya piagam Madinah. Piagam Madinah, kerjasama antara Nabi dengan sebagai orang Mekah ya, dengan orang Madinah, baik Ansornya ataupun Yahudinya. Untuk membangun kekuatan bersama-sama, saling bela, saling tolong, saling melindungi. Itu dasarnya dibangun kota Madinah. Bukan bikin negara Islam. Enggak. Coba aja periksa dalam sirah nabawiyah. Apakah seluruh penduduk Madinah itu muslim? No. Enggak. Di Madinah banyak orang kafirnya, banyak orang Yahudinya, tapi Nabi hidup bersama-sama dengan mereka. Tapi memang benar, Nabi jadi pemimpin kota Madinah. Itu benar. Nabi dan para sahabat jadi ya boleh dibilang mayoritas lah. Itu benar, gitu ya. Tapi ingat, Madinah bukan berarti steril, tidak ada orang kafirnya. Enggak, banyak orang non muslimnya di Madinah. 10 tahun Nabi tinggal di Madinah sampai meninggalnya. Nabi meninggal dalam keadaan masih punya hutang dengan Yahudi. Punya utang dengan Yahudi. Artinya Nabi itu bisnis, kerjasama, melakukan investasi, aktivitas ekonomi dengan orang Yahudi. Jadi jamaah sekalian, orang yang paling banyak bergaul dengan orang kafir itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum jadi Nabi, tinggalnya di negeri kafir di Mekah itu. Sampai jadi Nabi masih juga hidup di tengah Mekah sebagai kelompok minoritas tertindas 13 tahun. Hijrah ke Madinah sebagai mayoritas penguasa, tapi tetap hidup bersama non muslim sampai 10 tahun. Sudah gitu Nabi wafat. Jadi kalau kita sekarang Bapak Ibu sekalian merasa bingung, gimana ya? Tetangga saya kafir, saudara saya kafir, bos saya kafir, ya keluarga saya dia kafir, ini gimana ya? Tenang. Nabi Muhammad lebih banyak lagi orang kafirnya. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, kalau kita sepakat nih ya bahwa Nabi Muhammad hidupnya tidak pernah sepi dari orang-orang kafir yang ada di sekelilingnya, pertanyaannya, itu orang kafirnya berteman apa bermusuhan sama Nabi? Orang-orang kafir yang ada di sekitar Nabi itu teman apa musuh? Kawan atau lawan? Ya jawabannya gampang. Ada yang kawan, ada yang
lawan. Iyalah, itu dinamika hidup. Nggak mungkin semuanya kawan dan nggak mungkin semuanya lawan. Ada kawan, ada lawan. Nah, bagaimana kemudian memperlakukan kawan dan lawan? Nah, ini yang mau kita pelajari lebih dalam dari seri kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita ngomongin yang di Mekah dulu, Bu ya. Orang kafir di Mekah yang baik sama Nabi ada nggak, Bu? Ada. Contohnya siapa? Tadi ayahnya beliau langsung, pamannya ya, Abu Thalib. Itu kan kafir, tapi baik sama Nabi. Tidak bermusuhan, tidak istilahnya menyiksa, menindas, enggak. Tapi beda agama, iya. Beda keyakinan, iya. Beda peribadatan, iyalah, pasti namanya kafir kan, bukan muslim gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau Abu Thalib baik sama Nabi, Nabi musuhin Abu Thalib enggak kira-kira? Enggak kan? Enggak lah. Itu paman beliau tercinta banget. Kenapa? Justru Abu Thalib baiknya begini, Bu. Ketika orang-orang kafir yang lain yang musuhin Nabi pengen mencelakakan Nabi, kata Abu Thalib, lu langkain dulu mayat gua. Awas ada yang berani toel-toel ponakan. Dia kan ponakan. Kata yang lain, tapi ponakan ente bermasalah. Dia menghina Tuhan-Tuhan kita, dia menghina nenek moyang kita. Gitu kan? Kata Abu Thalib, ya itu urusan dia. Saya gak mau tahu urusan dia mau ngapa. Pokoknya kalau selama dia ponakan saya, lu jangan ada yang toel-toel. Awas aja lu, begitu. Dilindungi. Yang melindungi siapa? Orang kafir. Jadi Nabi Muhammad itu dikasih perlindungan, dilindungi oleh orang kafir. Pertanyaannya, kita sekarang jadi orang Islam, boleh nggak minta perlindungan sama orang kafir? Boleh nggak? Ya kalau emang dia kuat dan dia juga baik sama kita, dia ngelindungin kita dari keganasan orang-orang kafir yang lainnya, ya nggak apa-apa. Ya begitulah kehidupan Nabi di Mekah. Ya para sahabat, kalau yang nggak punya backing, Bu, tuh tadi tuh siapa namanya, Amr bin Yasir, ya meninggal Yasirnya, meninggal ibunya Sumayyah itu karena nggak ada backingannya. Dia main Islam aja, kagak ada backingannya. Ya udah, habis, meninggal, disiksa. Nah, sedangkan Nabi Muhammad pernah nggak disiksa di Mekah sama orang kafir? Pernah nggak? Kalau pengennya iya, cuman nggak ada yang berhasil. Kenapa? Ada Abu Thalib gede banget, pasang badan. Nah sehingga nggak ada yang berani toel-toel Nabi Muhammad. Ada Abu Thalib. Karena tungguin kalau Abu Thalib sudah meninggal, tungguin. Makanya begitu Abu Thalib meninggal, baru Nabi Muhammad mau dibunuh. Larilah beliau hijrah. Selama masih ada Abu Thalib, Nabi aman di Mekah. Artinya apa? Kita Muslim hidup di negara yang mayoritas kafir, dan kita minta perlindungan kepada orang kafir itu nggak usah tanya hukumnya boleh apa enggak. Nah lihat aja Nabi Muhammad di masa itu kayak gimana. Lihat aja para sahabat generasi paling awal ketika mereka di Mekah, ya mereka dilindungi sama orang kafir yang baik. Nah itu kan kepada kafir yang baik. Bagaimana sikap kepada orang kafir yang memusuhi? Gimana? Angkat senjata nggak? Perang nggak? Ngelawan nggak? Nggak. Fasda' bima tu'mar wa'arid 'anil musyrikin. Udah, kamu jalankan aja yang kamu diperintahkan dan berpalinglah dari orang-orang musyrikin. Berpaling, lari, kabur, jangan hadapi, ngilang aja, selamatkan diri masing-masing. Itu prinsip. Jadi waktu Nabi masih ada di Mekah, yang namanya cacian, makian itu tiap hari, pagi, sore, siang, malam kayak minum obat, ya. Pagi mencaci maki, siang mencaci maki, apa aja semua dikatain. Nabi Muhammad tuh dikatain gila, udah sering. Dikatain penyair, udah sering. Dikatain orang dukun, udah sering. Dikatain macam-macam lah gitu, udah sering gitu.
Tapi ya Nabi nggak ngelawan sih, nggak ngelawan. Nah para sahabat ada yang digebukin, digencet pakai batu itu Bilal, ya kan? Emang Bilal ngelawan? Sebenarnya bisa aja sih kalau Bilal mau ya. Gale Umayyah ini, Bilal kan badannya gede, budak Afrika. Kalau perlu tuh tuannya dicekek aja sama dia gitu, aturan. Ternyata kan enggak dilawan, enggak diapa-apain, pada sabar aja. Itu keluarganya Yasir, bapaknya Amr itu, Amrnya enggak mati, bapaknya Yasir mati, ibunya Sumayyah mati. Kata Nabi, sabran ala Yasir, sabar ya keluarga Yasir. Kenapa? Fa inna mau'idakumul jannah. Allah sudah menjanjikan pada kamu sekeluarga tempat di surga. Gitu doang. Cuma disuruh sabar doang, kagak ngelawan, kagak jihad, kagak perang, kagak angkat senjata dan sebagainya selama di Mekah 13 tahun. Jadi sama kafir yang baik minta perlindungan, sama kafir yang tidak baik ya menghindar, tidak melawan, tidak angkat senjata. Itu ketika Nabi ada di Mekah. Bagaimana ketika Nabi ada di Madinah? Nah, ini menarik. Yahudi di Madinah itu pecah 4. Yahudi di Madinah pecah 4. 2 masuk Islam, 2 tetap kafir. 2 masuk Islam, 2 kafir. 2 yang masuk Islam pecah 2 nih kan. Dua-duanya masuk Islam. Yang 1 masuk Islam beneran. Dalam arti insaf, sadar dan mengucapkan 2 kalimat syahadat, jadi muslim yang taat, yang soleh, statusnya jadi sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Dari Yahudi kafir masuk Islam jadi sahabat. Contohnya Ka'ab al-Ahbar radhiyallahu anhu. Contohnya ada lagi orang Yahudi, siapa namanya? Istrinya Nabi namanya Sofiyah binti Huyai al-Akhtab. Ini adalah orang Yahudi tulen, murni, 100% asli Yahudi. Karena dia sebenarnya anak perempuan dari kepala suku Yahudi yang bernama Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab itu gembong Yahudi kafir yang perang melawan Nabi dan terbunuh dalam perang itu, dan keluarganya ya udah jadi budak. Anaknya itu perempuan namanya Sofia jadi budak. Udah mau dijual di pasar budak sama sahabat. Cuman ada yang bilang, "Tar dulu, jangan main jual-jual aja. Itu anaknya kepala suku tuh, lapor dulu gitu sama Nabi." Gitu. Lapor sama Nabi. Kata Nabi, "Ya sudah, kamu saya kasih tukerannya, itu budak buat saya." Jadilah Sofia binti Huyai al-Akhtab jadi budak yang ditukar, ya, jadi budaknya Nabi lah gitu kira-kira. Nah, karena Sofia ini punya kedudukan tinggi di kalangan orang Yahudi, walaupun orang Yahudinya sudah dikalahkan, Nabi punya strategi, ingin memuliakan si budak namanya Sofia ini. Kenapa? Karena bapaknya orang besar di kalangan Yahudi. Kata Nabi, "Kamu enggak saya jual di pasar budak. Kamu saya bebaskan, saya anugerahkan kebebasan. Saya muliakan melihat bapakmu, walaupun bapakmu kafir tengik, udah dibunuh gitu ya. Tapi anaknya Nabi pengen muliakan. Maka bebaslah Sofia dari perbudakan. Dia jadi wanita merdeka yang masih punya darah biru orang Yahudi. Jadi tokoh besar gitu di Madinah, putri dari kepala suku. Nah, menariknya adalah Sofia malah mengatakan begini, "Saya nggak setuju dengan sikapnya bapak saya yang bermusuhan dengan Anda, wahai Rasulullah." Rupanya Sofia itu dari kecil, dari awal, sejak masih di bawah bapaknya, dia sudah sangat tertarik dengan agama Islam. Pengen masuk Islam, cuman takut sama bapaknya yang galak banget. Nah, sekarang bapaknya udah meninggal, dia bebas. Kata Sofia, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka ya Muhammad Rasulullah." Masuk Islam dia.
Ya boleh dong, masa orang Yahudi masuk Islam kagak boleh? Boleh. Bahkan Nabi kemudian menawarkan kepada Sofia, mau nggak kamu saya angkat lagi derajatnya menjadi orang paling mulia di Madinah, yaitu menjadi istri Nabi, min ummahatil mukminin. Ya, dia siapa yang nolak jadi istri Nabi, ya kan? Maulah dia, nikahlah Nabi dengan Sofia, diumumkan walimahan. Ramai di tengah Madinah, ya, bahwa ada loh orang Yahudi, ya, yang masuk Islam jadi wanita terbaik yang namanya Sayyidatina Sofia radhiyallahu anha. Tadinya kafir, anaknya orang kafir, begitu masuk Islam diangkat oleh Nabi menjadi istri Nabi dan jadi wanita paling mulia. Itu jamaah sekalian, kelompoknya Sofia, ya sesama Yahudi juga, jadi jatuh hati kepada agama Islam karena melihat Sofia, tokoh mereka itu sebegitu dimuliakannya sama Nabi menjadi tokoh besar Islam, maka banyak pengikut-pengikut Yahudi yang pada masuk Islam juga. Makanya ada beberapa orang Yahudi yang masuk Islam dan jadi orang yang disebut statusnya sebagai sahabiyah, sahabiyun jalil, sahabiyah, wanita atau laki-laki yang jadi sahabat Nabi karena dia masuk Islam walaupun darah yang mengalir dalam tubuhnya darah Yahudi. Ada tadi namanya Sofia, ada namanya Ka'ab al-Ahbar, ya kan, dan yang lain-lainnya. Tapi ada juga sebagian orang Yahudi baca syahadat masuk Islam tapi porak-porak doang. Sementara dia ngakunya Muslim tapi di belakang dia kerjasama sama orang kafir. Nah ini yang bikin pusing Nabi. Kenapa? Karena Islam tapi kerjaannya memusuhin Nabi. Nah itu yang dikenal sebagai al-munafiqun, orang-orang munafik. Islam sih dia, tapi munafik gitu, Yahudi. Nah, dua lagi nggak masuk Islam, dua lagi kafir, cuman terbelah dua. Ada yang nggak mau masuk Islam, tapi tetap damai sama Nabi, tidak bermusuhan, tidak memusuhi Nabi, malah minta perlindungan sama Nabi. Ya, itulah yang mereka disebut sebagai kafir zimmi. Orang kafir yang dilindungi sama Nabi. Mereka ada di Madinah dan mereka tidak masuk Islam tapi minta kepada Nabi agar dilindungi. Iya, Nabi melindungi mereka. Itu yang disebut dengan kafir zimmi. Nah yang satu lagi nggak masuk Islam, memusuhi Nabi Muhammad, yang terjadi perang, ya. Nah itu yang disebut dengan kafir harbi. Jadi di Madinah ada orang kafir dua macam, ya, kafir zimmi, kafir harbi. Yang teman kafir zimmi, yang musuh, yang lawan kafir harbi. Jadi kita tidak bisa mengatakan semua orang kafir itu musuh. Sebagian ada yang jadi teman, ada yang dilindungi oleh Nabi, ada yang hidup bersama Nabi, bermuamalah, bermuayasyah, melakukan tindakan-tindakan ekonomi yang menguntungkan, bisnis. Tapi sebagian juga ada yang kafir juga. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, pertanyaan yang paling awal mau kita jawab, apakah non muslim itu kawan atau lawan? Jawabannya ada yang kawan, ada yang lawan. Begitu kan? Ada yang teman, ada yang musuh, tergantung kondisinya. Dan bisa jadi yang tadinya kawan jadi lawan, ada yang tadinya lawan jadi kawan juga ada, tergantung kondisinya. Itu jamaah sekalian terkait dengan sirah nabawiyah, bahwa Nabi kita Nabi Muhammad punya orang di sekelilingnya yang agamanya bukan Islam. Baik jamaah sekalian, sekarang kita mau ngomongin kita dengan orang kafir di masa kita sekarang. Bu, tetangga kita, saudara kita, teman-teman kita, itu kira-kira kafir yang jadi kawan apa yang jadi lawan? Nah, yang ada nih di sekeliling kita, non muslim kan, itu non muslim yang teman apa yang musuh?
Ya jawabannya ya temen. Kenapa? Lah dari mana bermusuhan? Emang kita dimusuhin? Emang kita diperangin? Ya kecuali kita dimusuhin, kita diperangin jadi musuh. Tapi selama tidak ada permusuhan, ya mereka adalah teman yang harus kita hormati hak-haknya. Jamaah sekalian, Bu, saya tanya nih ya, tubuhnya orang kafir, tubuhnya itu kira-kira najis apa enggak, Bu? Tubuhnya orang kafir kira-kira najis apa enggak? Najis. Jadi kalau kita salaman nih sama orang kafir terus kita cuci 7 kali pakai tanah gitu. Enggak lah. Enggak. Tubuhnya orang kafir itu enggak najis. Memang ada di dalam Al-Qur'an ayat yang bunyinya innamal musyrikuna najas. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Ada. Tapi ingat, walaupun Al-Qur'an menyebutkan innamal musyrikuna najasun, tapi maksudnya bukan tubuhnya kayak anjing atau kayak babi yang kalau kita sentuh lalu kita jadi kena najis, najisnya mughallaghah, cuci 7 kali salah satunya dengan tanah. Bukan. Tubuhnya orang kafir itu suci. Dia adalah tubuhnya manusia. Dan dalilnya adalah Al-Qur'an yang menyebutkan walaqad karramna bani Adam. Dan sungguh telah kami muliakan anak-anak Adam. Mau dia beriman, mau dia kafir, tubuhnya suci. Dalil yang kedua, Nabi pernah ketika lagi berdakwah kepada orang kafir, Nabi nimbrung di tengah lingkaran orang kafir, non muslim. Mereka ini para gembala, peternak. Kalau mereka lagi ngeriung ngumpul, Nabi hadir di tengah mereka. Lalu disediakanlah satu baskom susu. Susu bukan satu gelas, Bu, satu baskom, satu ember. Karena mereka peternak ya, jadi kambingnya tuh kan diperes susunya tuh pakai ember gitu kan. Nah, seember-embernya taruh di tengah. Terus dioyot gitu diminum, blok, 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 taruh. Ngider. Atau minum lagi blok 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 taruh ngider terus gitu kan. Itu ada Nabi, ada Abu Bakar, dan yang lainnya orang kafir semua. Nah Nabi minum dari bekas minumnya orang kafir. Bu, kita kalau disediain kayak gitu kita minum nggak, Bu? Gue duluan ya kan, enggak, gue kagak doyan. Kenapa? Bekas bibir lu di situ gitu kan. Tapi ini budaya orang Arab. Ya sebenarnya sih orang Betawi rada-rada Arab juga, Bu. Coba aja kalau habis maulidan. Maulid nih, Bu. Kan pakai nampan tuh makannya berempat-berempat kan gitu ya. Itu kan nasinya jadi satu itu. Bekas dia makan bareng-bareng main comot-comotan biasa aja. Kagak ada malu-malunya, kagak ada jijai-jijainya buat yang biasa. Nah, kalau yang kagak biasa, lah kenapa makan sepiring berempat? Kagak enak itu gitu kan. Bekas dia kayak gitu. Nah, karena orang Arab udah terbiasa, itu bukan cuma nampan, Bu. Susu satu baskom diminum rame-rame, gantian. Mulut sama mulut beradu di situ. Orang Islam juga ada, orang kafir juga ada. Dan Nabi minum juga. Itu bukti bahwa air liurnya orang kafir bukan termasuk benda najis. Jadi kalau kita salaman orang kafir, nggak usah kita lepet-lepetin begini, apa najis gitu, enggak. Dia orang suci secara fisiknya gitu ya. Kalaulah pun misalnya dia tidak suci, itu secara hadas, karena memang dia berhadas kecil, berhadas besar, tidak wudu, tidak mandi janabah. Tapi fisiknya, tubuhnya itu suci gitu ya. Itu yang pertama. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, yang kedua, boleh enggak kita
Natalan bareng sama orang non muslim, boleh nggak Bu? Ini dia lagi ibadah nih, lagi misa istilahnya ya. Nah, kalau dia lagi misa, kita nggak boleh ikut di situ. Kenapa? Karena Allah menyebutkan la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud. Kan gitu ya. Aku tidak menyembah Tuhan yang kamu sembah dan kamu juga bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Jadi kalau dia lagi sembahyang, dia lagi ibadah, kita nggak usah nimbrung di gereja. Ngapain lu nimbrung di gereja? Toleransi ya kagak. Biarin aja dia sholat sesuai dengan ibadahnya dia. Begitu juga kalau kita Pak lagi sholat Jumat, orang non muslim nggak usah ikut sholat Jumat. Ngapain menu-menuin aja, ntar sendalnya hilang, repot kita jadinya, ya kan? Jadi ya elu gua. Oke ya, dalam masalah ibadah kan nggak boleh nyampur nih. Pertanyaan berikutnya, boleh nggak kita sebagai muslim masuk ke dalam rumah ibadahnya orang kafir? Boleh nggak? Masuk, boleh nggak? Masuk doang boleh. Tapi kalau dia lagi ibadah, kita nggak boleh masuk. Makanya kalau orang lagi jalan-jalan di kan akhir tahun ya, liburan ke Bali, ke Borobudur, boleh nggak kita sebagai muslim naik ke atas Candi Borobudur, boleh nggak? Kalau dia lagi pada kumpul, biasanya hari apa tuh kalau yang di Borobudur, hari Waisak kalau nggak salah ya, itu kan para biksu pada ngumpul tuh ya kan. Dia baca apaan, baca Yasin kali apa, pokoknya dia ngumpul dah gitu kan, lagi pada baca-baca gitu kan. Nah itu kita kagak boleh ikut itu, numpang gitu sekalian. Cuman kita baca Yasin kagak boleh. Kenapa? Orang dia lagi ibadah, lu ngapain nyampur-nyampur di situ? Tunggu di luar, gitu. Tapi kalau lagi kosong nih, lagi nggak ada kegiatan peribadatan, kita masuk boleh. Naik ke atas, paling atasnya juga boleh kalau kuat, ya kan? Nah, boleh nggak kita ancurin tuh rumah ibadah? Boleh nggak? Nggak boleh. Rumah ibadah orang kafir itu termasuk area yang haram untuk dirusak atau dihancurkan, bahkan meskipun dalam perang. Kita nih perang sama orang kafir nih, gitu ya. Mereka kita kuasain. Itu nggak boleh satupun orang Islam yang merobohkan gereja, kuil, candi, apalagi itu namanya kelenteng, vihara dan segalanya ibadah-ibadah itu nggak boleh. Itu wilayah yang diharamkan untuk dirobohkan. Makanya Bapak Ibu jemaah sekalian, kalau kita lihat, walaupun agama Hindu Buddha sudah tergeser, kerajaan-kerajaan Hindu Buddha kan tergeser di Indonesia, berganti dengan kerajaan-kerajaan Islam, ya ada Demak, ada Banten, ada Mataram dan yang lain-lain gitu ya. Tapi Candi Borobudur masih ada, Candi Prambanan masih ada, rumah-rumah ibadah orang kafir masih ada, nggak ditowel-towel. Sama, Islam masuk ke Mesir dan menjadi agama mayoritas di Mesir, tapi piramid masih ada, Sphinx masih ada. Kalau Firaun memang udah mati dari dulu kan, tenggelam dia gitu ya. Gereja masih banyak. Jadi kalau kita nih sekarang Bu, Pak, jalan-jalan ke Mesir, hati-hati. Di sana banyak gedung, bangunannya kayak masjid, ada kubahnya, cuman di atasnya ada salibnya. Nah ternyata itu gereja. Nah, Islam berkembang pesat di Mesir, bahkan sampai orang Mesir berubah bahasanya jadi bahasa Arab semua. Bahasanya orang Mesir berubah jadi bahasa Arab. Tapi nggak semua orang Mesir masuk Islam. Nah, orang Kristennya masih banyak dan gerejanya masih utuh. Kebetulan gerejanya sama masjid bentuknya sama. Cuman yang satu pakai salib, yang satu pakai lambang bulan bintang atau ada la ilaha illallahnya begitu. Nah, itu menunjukkan bahwa Islam tidak melarang keberadaan orang kafir di negerinya, ya kan?
termasuk rumah ibadahnya, termasuk kita juga boleh masuk ke dalamnya dengan dasar. Nah, ini ada dasarnya. Nabi kita waktu masih di Mekah, Pak, tadi kan saya bilang Ka'bah itu 360 berhalanya, banyak banget. Itu rumah ibadahnya orang kafir loh saat itu. Mereka tawaf dengan bersiul-siul, bertepuk-tepuk tangan. Mereka tawaf dengan telanjang, ya. Dan mereka menyembelih hewan kurban untuk diberikan sebagai sesaji, persembahan kepada berhala-berhala itu. Sembelihnya di depan Ka'bah, darahnya berceceran di Ka'bah dan dilumuri ke berhala-berhala itu. Pokoknya nggak bener lah, itu emang rumah ibadahnya mereka sih. Pertanyaannya, apakah Nabi Muhammad tetap masuk ke Baitullah itu? Apakah Nabi nggak mau masuk? Jawabannya Nabi tetap masuk, cuman nungguin kalau udah pada bubar. Kalau udah pada bubar, baru Nabi ke situ, lalu Nabi sholat di depan Ka'bah. Walaupun kiblatnya tetap Baitul Maqdis, tapi Nabi pengen sholatnya ngadep Ka'bah juga, ngadep Baitul Maqdis juga. Jadi Nabi sholat di depan tuh berhala banyak banget, patung-patung yang disembah masih ada di situ. Dan Nabi sholat di situ di tengah-tengahnya. Ya kalau nggak percaya tanyain aja sama Nabi. Emang begitu kejadiannya. Nah pertanyaannya, kalau kita lagi di Candi Borobudur, terus tiba-tiba ingat, oh iya belum sholat, boleh nggak Bu di atas Candi Borobudur sholat? Boleh nggak Bu? Ini kan Candi Borobudur, ini kan rumah ibadah orang Buddha ya. Boleh nggak kita sholat di atas Candi Borobudur? Boleh nggak? Ya kalau emang belum sholat ya sholatlah di mana aja ya. Cuman kan gini, di atas Candi Borobudur ya kagak ada keran. Kan kita mesti wudu, masa sholat kagak pakai wudu? Ya kagak ada. Ada keran sono di bawah, turun dulu, wudu di bawah. Nah baru naik lagi sholat. Ngapain naik lagi? Capek naik ke atas, sholat aja di bawah sekalian gitu ya. Artinya apa? Artinya kalau masalah bolehnya boleh, tapi nggak penting-penting amat sih gitu ya. Jadi kalau misalnya kata kita nih jadi kang ojek Bu, kang ojek, sopir Grab dan sebagainya, penumpangnya kebetulan mau ke gereja, ya kan? Mana gereja? Ini kita terima apa kita tolak? Soalnya dia nggak bilang tadi mau gereja, dia bilang ke sono aja, belum sampai lah gereja nih, gitu kan? Kira-kira kita balikin lagi itu penumpang? Oh balikin lagi dah, masa mau orang kafir gua kerja sama? Ya enggak. Urusan dia mau ke gereja, urusan dia. Kita mau urusannya, kita bermuayasah, bermuamalah. Urusan dia ibadah itu ibadahnya dia, bukan urusan kita, ya kan? Dan kita tidak dosa. Jadi kang ojek penumpangnya mau ke gereja, ya nggak apa-apa, biarin aja. Yang kagak boleh, ente ikut turun juga, ikut nyembah juga di sana, itu kagak boleh. Ya kalau cuman penumpangnya dan dia kebetulan pastor, ya kan, nggak penumpang pendeta, masuk gereja dia khotbah, lah bapak pastor, iya, nggak jadi dah Pak, saya balikin lagi bapak ke rumah dari mula, nggak usah bayar, ya nggak kayak gitu juga. Nah jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ada lagi nih yang menarik dalam agama Islam. Ini Bu, tetangga kita non muslim, kita tuh wajib menghormati dan menjaga hartanya tetangga kita itu walaupun agamanya bukan Islam. Saya kasih contoh Bu, kita punya pohon mangga, dahannya tuh sampai ke halamannya dia, sampai ke atas atapnya rumah dia. Pohon mangganya Bu, banyak buahnya, jatuh tuh mangga, kena gentengnya, pecah gentengnya Bu. Genteng setangga orang kafir. Itu kalau dia bilang nggak apa-apa, nggak usah diganti, ya udah aman. Tapi kalau dia bilang nggak bisa begitu, ganti nih gitu. Ganti nggak Bu? Ganti, iya, karena kita merugikan dia. Kita harus bayar, ya kan? Termasuk nih, mohon maaf ya, kita nabrak hewan peliharaan dia. Itu hewan memang tidak halal Bu, namanya juga anjing. Ketabrak, kain, dia mati. Diminta ganti. Kita ganti nggak? Ganti, harus itu. Orang kafir minum khamr,
Bu, orang kafir minum khamr, kalau kita kan nggak boleh kan. Tapi karena dia memang agamanya tidak mengharamkan, nggak haram Bu di agama mereka, ya itu haknya dia sih. Dia minum khamr di rumahnya, kenapa kita yang jadi ribut gitu ya. Cuman gini Bu, kalau kita lagi ke rumahnya nih, namanya juga tetangga, terus botol banyak banget gitu kan, kita kena senggol Bu, satu aja gitu, jatuh, prang, pecah. Kena ganti Bu, ganti. Berapa duit nih, 10.000 atau 20.000? Bukan, kalau ini bukan Coca-Cola mah 5.000 dapat. Ini wine mah harganya ratusan ribu, ada yang jutaan. Dah lah, minum kagak ganti iya, gitu ya. Nah itu Bu, itu hartanya orang kafir mesti kita jaga. Tidak boleh kita mengambil harta secara batil walaupun yang punya orang kafir. Mumpung kafir ini tilep timpe sikat yang punya kafir ini nggak boleh. Dalam Islam hak-hak orang kafir itu tetap harus kita jaga, kita pelihara ya. Satu lagi nih Bu, masalah pernikahan ini Bu, pernah lihat nggak orang nikah di gereja? Pernah lihat nggak Bu? Nggak pernah ya. Kapan pernah ke gereja? Nggak pernah. Saya juga nggak pernah sih. Nah cuman gini, sering nonton di TV ya, filmnya tuh film Mission Impossible, yang main itu Tom Cruise. Dalam film itu tahu yang keberapa ya, yang kedua, ketiga atau berapa gitu, dia kawin, ada pendetanya. Jadi mereka dinikahkan oleh pendeta. Kata pendeta gini, bersediakah kamu hidup selamanya dengan wanita ini? Jawab sama Tom Cruise, I will. Ya, saya bersedia. Terus calon bininya siapa gitu, namanya Julia atau siapa, bersediakah kamu hidup selamanya bersama laki-laki ini? I will, gitu kan. Udah gitu doang, udah ciuman dah berdua, udah suami istri gitu. Kagak ada wali, kagak ada saksi, kagak ada ijab kabul, kagak ada dengan mahar seperangkat alat sholat dibayar tunai, sah Al-Fatihah kan gitu harusnya kan ya. Ini kagak Bu, cuman gitu doang, bersedia, udah ciuman gitu doang. Tuh kalau cara kita sah apa enggak Bu nikah kayak gitu? Kagak salah, kagak ada walinya ya kan, kagak ada rukun-rukun nikah yang 5 tuh kagak ada semua gitu, kagak sah kan aturan. Tapi kan yang nikah bukan kita, yang nikah dia di gerejanya dia, kata tokoh agamanya begitu udah sah. Jadi kalau dia tinggal serumah, dia punya anaknya anak zina bukan Bu? Nah, anak zina bukan? Kalau yang nikah kayak gitu kita, itu kagak boleh, kagak sah. Tapi kan itu agamanya agama dia. Kata pemimpin agamanya, ya kayak gitu, itu cara nikahnya kita, sah. Ya dia bilang saya sah, anaknya ya bukan anak zina, anak bener, ya kan? Anak. Nah, cuman gini Bu, nih, itu kan pasangan suami istri nikah di gereja tuh, emang dia non muslim kan? Tiba-tiba Allah kasih hidayah. Itu suami istri datang ke masjid baca syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Muslim dua-duanya. Pertanyaannya, dulu kan dia nikahnya begitu doang tuh. Perlu nggak nikahnya diulangin lagi setelah dia baca syahadat? Perlu nggak? Perlu nggak? Dari ulang gitu nikahnya. Yang kemarin kagak aci. Nah kan anaknya udah ada. Dan anaknya anak zina bukan? Bukan. Nah jadi gini Bu, para sahabat Nabi rata-rata, bukan rata-rata sih, semuanya dulunya tuh orang kafir dulu. Tadinya ya Abu Bakar, Umar, Utsman dan yang lain itu tadinya orang kafir dulu. Tadinya kan waktu Nabi terima wahyu di Gua Hira pertama kali, yang Islam kan cuma Nabi Muhammad doang. Begitu Nabi pulang baru Nabi dakwah, istrinya Khadijah masuk Islam,
sepupunya Ali masuk Islam, temennya Nabi Abu Bakar masuk Islam. Waktu Abu Bakar masuk Islam, dia baca syahadat, udah punya bini, udah punya anak. Begitu Abu Bakar baca syahadat, pernah nggak Nabi bilang, Abu Bakar, ulangin ya nikah lo yang kemarin kagak haji tuh. Ada nggak ngomong gitu? Ya, nggak ada. Nggak pernah Nabi nyuruh sahabat tuh nikah ulang. Kenapa? Karena pernikahan mereka di dalam agama mereka sudah dianggap sah oleh agama kita. Gitu. Jadi itulah bukti bahwa Islam itu mengakui eksistensi keberadaan agama yang lain. Pernikahan mereka walaupun dalam urusan kita tuh kagak sah ya, kalau kita yang melakukannya, tapi karena itu agamanya dia, yang nikah juga dia, kita akui itu ada pernikahan yang sah. Dan kalau mereka masuk Islam, nggak usah diulangin nikahnya, udah sah lo kemarin. Tapi kan nggak ada rukun nikahnya. Iya, karena kan dia bukan orang Islam pada saat itu. Kecuali nih Bu, mu'alaf masuk Islam, pengen kawin lagi, nah baru harus pakai rukun nikah. Kalau pengen kawinnya setelah udah masuk Islam. Nah kalau sebelumnya dia tetap sah pernikahannya, gitu. Jadi Islam dengan agama yang lain itu tidak langsung bermusuhan, bahkan saling menguatkan satu dengan yang lain. Bahwa Nabi pernah perang lawan orang musyrikin Mekah, itu ada ceritanya sendiri. Kenapa kok jadi perang? Termasuk juga kenapa Nabi pernah juga perang sama orang Yahudi, ada juga. Tapi basically hubungan Islam dengan bukan Islam itu bukan hubungan perang, tapi hubungan damai, hubungan bermasyarakat, ya, hubungan antara satu teman dengan teman yang lain, berdagang, bertetangga, tolong menolong. Bu, Nabi kalau yang namanya nyembelih hewan, apakah itu akikah, apakah itu kurban, apakah itu apalah gitu ya, itu tetangga Yahudi semua kebagian. Pernah tuh Aisyah kesel sama tetangga Yahudi. Kata Aisyah, cuman atuh tuh yang pojokan aneh kagak bagi. Kenapa? Yahudi dia kafir, tengik gitu. Kata Nabi, bagi jatah saya kalau masih ada lu anterin sono gitu. Jadi bertetangga, saling memberi, saling menolong. Baik, waktu kita sudah habis, sudah 57 menit berlalu dari awal tadi kita mulai. Semoga kita semua bisa mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan kepada kita cahaya yang terang benderang untuk memahami agama Islam. Mari kita tutup sama-sama dengan kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.